Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk makeup berupa concealer dari brand lokal Mother of Pearl atau MOP, namanya Coverage High Coverage Creamy Concealer. Nah, aku beli ini karena hampir semua produk complexion makeup aku tuh udah expired saking jarang pakai makeup. Anyways, si High Coverage Creamy Concealer ini tersedia dalam 11 pilihan shades. Nah, yang aku punya ini MW1 Medium Skin Warm Undertone. Nah, awal tuh aku bingung milih antara MW1 atau MH1 Warm atau Honey Yellow Undertone gitu. Yang pasti aku bukan MO1 karena itu untuk Olive Yellow Undertone gitu. Nah, setelah aku nonton beberapa review di YouTube, akhirnya aku memutuskan untuk beli yang MW1 ini. By the way, ini hari kedua aku nyobain si concealer ini. Kemarin aku udah nyoba gitu, supaya hari ini aku bisa kasih tahu final verdictnya gimana performanya di kulit aku gitu. By the way, disclaimer dulu, aku orangnya nggak jago make up, kayak kurang knowledge-nya gitulah, pengetahuannya mengenai per make upan. Jadi aku akan share berdasarkan pengalaman aku cobain ini aja ya gitu. Jadi kritik dan saran terbuka di kolom komen. By the way, si concealer ini memiliki beberapa product claims yang sebenarnya sudah tertulis di kotak packagingnya. Nah, jadi product claimsnya adalah high coverage, waterproof, creamy but powdery, terus for all skin types, 0% fragrance, terus vegan for face and eye area, terus untuk menutupi dark circles, terus blemishes atau noda bekas jerawat, acne, redness atau kemerahan, discoloration atau warna kulit tidak rata, dan fine lines atau garis halus gitu. Terus ini bisa untuk highlight, mempertegas spesifik area seperti area T-zone dan under eyes gitu. Terus juga bisa untuk mengcover eye veins atau urat-urat di kelopak mata. Nah, terus katanya bisa untuk intensify and prevent eye makeup from creasing gitu. Nah, creasing itu bisa terjadi kalau misalnya produk makeup itu masuk ke dalam garis-garis di wajah gitu, terus jadi kayak ada kayak garis makeup gitulah gitu. Nah, terus ada key ingredients. Yang pertama ada allantoin yang sifatnya keratolitik untuk eksfoliasi dan juga hidrasi. Terus ada kafein untuk mencerahkan dan membantu puffy eyes yang kayak bengkak gitu matanya. Terus ada copper tripeptide yang tujuannya untuk anti aging, terus antioksidan dan skin soothing. Terus ada acetyl hexapeptide 8 atau nama lainnya argirellin, tujuannya untuk meningkatkan level kelembapan di kulit, terus untuk mengurangi kedalaman dari wrinkles gitu. Terus ada niacinamide atau nama lainnya vitamin B3 yang merupakan antioksidan, dapat menghidrasi kulit, dapat mencerahkan dan juga mengontrol produksi sebum di kulit gitu. Nah, terus ya ternyata concealer ini tuh ada UV filternya, yaitu titanium dioxide yang merupakan inorganic atau physical UV filter. Nah, terus ada dua ingredients yang lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada glycerin, dan terus yang kedua ada betaine, tujuannya sama-sama untuk menghidrasi kulit gitu. Jadi aku punya sebenarnya ekspektasi kalau si concealer ini walaupun klaimnya powdery tapi enggak yang bisa terlalu bikin kering kulit gitu, karena ingredientsnya ada untuk menghidrasi, melembabkan kulit gitu. Nah, bagaimana performa concealer ini di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, sebelum aku tunjukin di kulit aku mau bahas mengenai packaging concealer dulu. Packagingnya ini tuh cantik banget. Jadi tuh ini tuh warnanya tuh kayak silverish ungu gitu. Terus ada kayak sparkly-sparklynya gitu, pokoknya cantik banget. Nah, terus si concealer ini tuh aplikator brushnya unik banget, karena ini pertama kalinya aku lihat aplikator brush concealer yang ujungnya tuh bulat, terus kayak agak cekung gitu. Menurut aku tuh model kayak gini tuh memudahkan untuk kayak area di pinggir hidung sini gitu. Nah, terus karena dia ujungnya bulat gitu, jadi kalau diaplikasikan tuh kayak bakal hasil kayak dot gitu. Nah, terus di bagian tutupnya sebenarnya juga ada semacam sponge kayak beauty blender gitu. Terus aku herannya ya, kenapa setiap aku mau buka bagian sponge itu agak susah. Oh, ini gampang. Kemarin tuh waktu aku pertama kali mau buka bagian sponge ini tuh kayak susah banget, tapi kayak ini lebih mudah daripada kemarin. Oke, seperti kalian lihat, karena aku udah sempet pakai kemarin jadi sudah kotor ya gitu. Nah, ini aku mau tunjukin aja cara aku pakainya. Nah, kebetulan banget nih aku ada
dark circles di bawah mata sini, terus banyak bekas jerawat juga, dan redness di sekitar hidung gitu. Nah, karena dia ini creamy, jadi aku akan pakainya sedikit-sedikit dan per area, jadi nggak langsung semuanya. Kenapa nggak langsung semuanya? Karena pas aku cobain kemarin si concealer MOP ini tuh lumayan cepat ngeset gitu, jadi harus langsung di blend gitu. Makanya aku akan mulai dari area bawah mata dulu kali ya, gitu. Aku akan ngaca ke sini. Aku akan pakai sedikit ya. Kelihatan nggak? Di bagian dalam sini sama bagian luar. Juga di area kelopak mata. Nah, area kelopak mata aku tuh beneran gelap. Pokoknya tuh aku kalau nggak pakai concealer, nggak pakai product complexion, beneran kayak pakai eyeshadow, padahal emang area mata aku aja yang gelap gitu. Nah, kita akan ngeblend pakai sponge-nya ini. Sponge-nya ini tuh ya aku sukanya karena dia tuh nggak terlalu keras kayak nonjok gitu, tapi juga nggak terlalu lembut banyak gitu, pokoknya pas gitulah gitu, nggak yang menyakitkan kulit waktu di apply. Nah, jujur ya, karena dia ini sponge-nya kecil, jadi tuh memakan waktu ngeblendnya gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya pakai either brush atau pakai beauty blender yang ukurannya gede gitu, tapi karena aku males ngeluarin beauty blender ataupun brush khusus concealer, jadinya kita ngeblend pakai ini aja. Sebenarnya aku mau ngebahas shade-nya, tapi nanti aja kali ya, kita lihat coverage-nya dulu. Terus yang aku suka ya, walaupun dia ini creamy, tapi dia tuh terasa ringan banget dipakainya gitu, kayak nggak pakai apa-apa gitu. Jadi aku suka banget pakai concealer ini. Tapi yang bikin aku kurang suka adalah karena pilihan shade-nya salah. Nanti aku ceritain kenapa aku kurang suka dan kenapa shades-nya salah. Karena sponge-nya kecil lah, jadi tuh PR banget ngeblendnya. Oh iya, aku pengen kasih tahu sebenarnya kalau punya kondisi dark circles separah aku, harusnya pakai color corrector warna oranye dulu. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku langsung pakai concealernya aja gitu. Kenapa begitu? Karena kalau nggak pakai color corrector, hasil kayak concealer atau foundation yang kalian pakai tuh bakal terlihat ashy, kayak keabuan gitu. I can see it very clearly gitu. Pas ngaca ini tuh kayak agak abu gitu. Oke, ini aku udah selesai ngeblend di area bawah mata aku. Kalau misalnya perbedaannya, jadi kayak lebih terang gitu kan, dan bisa menutupi si dark circles-nya. Nah, yang aku kagumi adalah untuk kondisi dark circles segelap separah aku ini, si concealer MOP tuh lumayan bisa menutupi gitu, walaupun ya masih sedikit kelihatan lah gitu, masih ada dark circles-nya gitu. Emang aku harusnya pakai eye cream dan memperbaiki tidur aku sih gitu. Nah, terus mungkin kalian heran kenapa aku juga pakai concealer di area kelopak mata. Pertama, karena area kelopak mata aku gelap, dan yang kedua, aku tuh biasanya ngetes oil control dari produk complexion kayak concealer, cushion atau foundation gitu di area kelopak mata, karena area kelopak mata aku tuh berminyak gitu. Jadi untuk ngetes oil control dan apakah bakal creasing, aku biasanya ngetes di area kelopak mata. Sekarang aku mau apply di area dekat hidung dulu ya, karena aku ada redness di pinggir hidung. Apply-nya sedikit aja, terus blend lagi. Emang PR sih kayak bolak-balik pakai brush sama sponge-nya, tapi daripada dia cepat ngeset terus susah di blendnya, mendingan sedikit-sedikit sih. Ini kalau kalian punya kesabaran seperti aku ya, dan punya waktu luang, dia bisa mengcover area
kemerahan di pinggir hidung aku. Nicely done. Jujur ya, so far aku setuju dengan klaimnya high coverage, karena dia tuh sebenarnya medium coverage, tapi aku nggak tahu apakah ini bisa sampai full coverage gitu. Sebenarnya aku sih sangat yakin dia bisa full coverage kalau kita build up, tapi aku hari ini maunya ya medium coverage aja lah, pas cuma di rumah gitu kan. Gitu, dia bisa mengcover area kemerahan di pinggir hidung aku. Sekarang aku mau mengcover bekas jerawat aku yang banyak ini ya, namanya juga acne prone skin gitu. Oke, aku udah selesai ngeblend area pipi sini. Bisa dibilang aku udah apply kayaknya 1/4 area wajah lah ya. Nah, sekarang aku mau ngebahas shade-nya dulu. Nah, tadi kan aku bilang kalau si MW1 ini kurang pas di kulit aku. Jadi, secara brightness, dia ini tuh cukup untuk medium to tan skin tone. Tapi undertone-nya salah. Jadi, dia terlihat abu-abu nih. Kalau kalian bandingkan dengan warna leher aku dan warna telinga aku, kalian bisa sangat melihat perbedaannya kalau concealer yang sudah aku pakai ini tuh terlihat ashy gitu, karena undertone salah, bukan MW1. Makanya kayaknya next time aku kayak beli MH1 deh, lebih ke honey yellow undertone gitu. See, ini kayak ashy gitu, sedangkan telinga sama leher aku tuh kuning gitu. Aku yakinnya sih MH1 sih, bukan MO1 gitu. Takutnya kalau MO1 tuh yang olive kayak terlalu kuning hijau gitu. Setuju kan? Soalnya aku tuh awalnya pengen beli yang DW1 yang dark, tapi kayaknya bakal terlalu gelap gitu, ntar malah jatuhnya kayak untuk contour atau bronzing gitu. Jadi kayaknya aku antara MO1 atau MH1. Menurut kalian gimana? Kayak menurut aku sih MH1. Nah, sekarang ngecek apakah dia ini ada creasing atau enggak gitu. Nah, aku mau pakai sedikit di area dekat mulut untuk ngecek dia creasing. Oke, udah selesai apply. Oke, concealer ini tidak masuk ke smile lines aku. Terus aku cek di area kelopak mata, dia ada sedikit creasing, sama seperti kemarin waktu aku apply. Nah, sedikit creasing artinya dia lumayan ada oil control gitu di area yang berminyak gitu. Nah, terus apakah dia accentuate kayak beruntusan atau tekstur? Enggak, aman gitu. Nah, terus apakah dia blur pori-pori yang tampilannya besar? Menurut aku ya sebenarnya antara iya dan tidak. Jadi dia tuh ngeblur pori-pori yang besarnya itu tuh cuma sedikit gitu menurut aku ya. Ini di kulit aku ya. Nah, kemarin waktu aku cobain si concealer ini tuh setelah berjam-jam pakai sekitar 4 atau 5 jam gitu, kan produksi minyak bakal mulai keluar tuh di area yang biasa berminyak gitu kan, misalnya di dalam pori-pori pipi bagian dalam sini gitu. Mau nggak mau ya pori-pori itu bakal terlihat lebih besar gitu. Nah, menurut aku tuh si concealer ini tuh nggak terlalu bisa dalam hal blur tampilan pori-pori yang besar sih gitu. Ini pengalaman aku aja sih. Terus kalian mungkin mikir bagaimana performanya di kulit kering. Sebenarnya tuh aku ada sedikit area kering di pipi bagian luar sini. Nah, tapi karena nggak terlalu parah, jadi aku sebenarnya nggak bisa bilang statementnya untuk kulit yang kering gitu. Karena di kulit aku yang kombinasi tuh dia nggak bikin dry patches, tapi aku baca review orang kalau untuk yang jenis kulitnya sudah
kering dari awal dia lahir. Nah dia itu tuh bakal terasa kering banget si concealernya ini gitu. Menurut aku sih itu semua bergantung kayak skincare yang kalian pakai sebelum pakai concealer ini gitu. Sama kulit kalian sudah di prep dengan baik, udah hydrate, udah plump, dia nggak bakal bikin dry patches gitu. Nah terus ya, si concealer ini tuh kan dia klaimnya dia ini creamy but powdery. Honestly, aku kalau pegang ini ya, kemarin juga aku pegang hasil concealer tuh sudah dia tuh nggak ada feels powdernya sama sekali. Dia nggak matte, nggak powdery gitu, malah aku tuh pas megang concealer tuh kayak lebih kayak healthy skin gitu. Aku bingung apakah karena dia emang ada hydrating properties atau emang karena sunscreen yang aku pakai tuh sudah hydrating, jadi pas ditimpa sama concealer ini tuh nggak ada feels powdery-nya gitu. Nah terus apakah dia tahan seharian? Honestly lumayan tahan. Aku amazed banget gitu. Padahal aku sempat nangis gitu karena baca manga, baca komik Jepang gitu. Tapi dia masih lumayan nempel gitu di kulit aku gitu. Nah terus kan itu kan berarti kan dia lumayan ada waterproofnya gitu kan. Menurut aku sih ada. Tapi tuh waterproofnya nggak yang wah banget sih. Kalau kalian nangisnya nangis banjir terus bisa kena hujan badai, of course dia mau nggak mau bakal fading dan melted gitu sih. Nah aku tuh amazed karena kemarin tuh aku nggak pakai setting spray ataupun primer, tapi waktu aku tempelin pakai tisu tuh dia nggak transfer gitu. Tapi kalau udah keringetan terus kita kayak tempelin terus gosok-gosok ya of course si concealer ini bakal transfer ke tisunya gitu. Jadi bisa dibilang dia awalnya bakal kayak mask friendly gitu, tapi kalau udah muka kalian emang basah banget, udah berminyak banget ya mau nggak mau dia bakal transfer ke surface gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi nggak yang mask friendly banget. Jadi kalau kalian mau yang beneran nggak transfer ya of course harus pakai setting spray lah, terus pakai apa powder gitu, baru kayaknya bakal bener-bener nggak transfer gitu. Kayaknya aku udah cukup cover pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal muncul ya di kolom komen gitu. Untuk oil skin udah, untuk dry skin juga udah gitu kan. Oh ya, mengenai apakah bakal oksidasi, sepengalaman aku kemarin aku pakai ini tuh dia nggak ada oksidasi, atau mungkin oksidasi sedikit tapi aku nggak terlalu notice gitu karena dia warnanya sama aja gitu. Nah terus bagaimana aku tahu dia ashy di kulit aku selain yang aku jelasin sebelumnya? Aku kan juga pakai ini di area jidat aku. Nah ketara banget aku dibanding sama sebelahnya tuh si MW1 ini tuh terlihat ashy gitu. Ashy itu kayak beneran kayak agak-agak keabuan, pokoknya kayak nggak nyambung gitu lah undertone-nya gitu. Nah sebenarnya itu yang bikin aku sedih karena kayak performa concealernya bagus tapi shade-nya lagi-lagi kurang pas gitu di kulit aku gitu. Nah terus dia ini juga sesuai klaimnya zero fragrance, emang nggak ada wangi sama sekali, karena kayaknya jarang deh aku nemu produk makeup terutama brand lokal ya yang pakai wewangian di produk makeup mereka gitu. Nah kayaknya cukup ya 2 hari ini aku cobain sunscreen concealer ini, dan kayaknya final verdict aku sudah aku jelaskan tadi panjang lebar. Nah segitu aja review aku mengenai Mother of Pearl Coverage High Coverage Creamy Concealer di medium tan skin tone dengan warm undertone. MW1 ini kurang pas shade di kulit aku. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.